wonten ing hadap majelis. Singkat mawon keranten niki wekdal kathah acara nggih. Satemene kula nyuwun pangapunten langkung kathah. Kula wiwiti ingkang asmanipun Mbah Ndoro Payung. Mbah Ndoro Payung umume yen Ndoro niku kan sampun dipun umum disenengaken nggih. Namine Ndoro niku pastine juragan. Juragan utawi majikan. Ananging yen jaman wekdal punika ingkang patut di utawi Bendoro niku namung kali yen usaha utawi saudagar. Lah lajeng Mbah Ndoro Payung niki estune ngoten niku sinten? Dados Mbah Ndoro Payung niki sebenarnya niku mboten tiyang setunggal. Sebutan Mbah Ndoro Payung niku sebutan beliau kalian estri niku. Jadi Ndoro Payung utawi Bendoro Payung niku mboten sebutan tiyang setunggal. Lah Ndoro Payung piyambak punika napa tiyang saking Gresik? Mboten. Ndoro Payung nggih punika tiyang saking Jawa. Tahun 1918 Masehi beliau diutus kalian Kaisar Yunglo. Nggih kalian tiyang sepaipun ingkang umum sampun disemerapi asmanipun Syekh Hasanuddin utawi masyhuripun kang kasebut kalian asma Syekh Bro. Beliau diutus kalian Kaisar Yunglo bersama 77 santri. Kedatangan beliau diperintah ke Tanah Jawa, tujuan utama adalah untuk dakwah Islamiyah. Karena wekdal punika tasih minimal sangat keislaman ingkang wonten ing Tanah Jawi. Rata-rata sedaya masih memeluk agama pamujaan, baik itu kasaiwan, kasogatan, kapitayan, kabuyutan dan lain sebagainya. Ketika beliau diperintahkan untuk datang ke Jawa, beliau diantarkan kalian Panglima Cengho. Datang pertama beliau berada di Karawang pada tahun 1414 Masehi. Sesampainya pendugi ing Karawang, beliau memutuskan untuk mencari suatu tempat yang baik untuk dijadikan suatu pondokan. Nggih, tersebutlah wonten teng suatu bantaran hutan jati, nggih. Teng tempat punika sedaya santri-santri diperintahkan supados mbabat alas lajeng damel pondok. Tahun 1911 Masehi. Putra saking Syekh Kuro ingkang asmanipun asma Arab kali asma Cina, nggih. Karena beliau itu juga keturunan dari Cina. Nggih, asmanipun Tan Guwa utawi umum dipunkenal kalian Tan Tiong. Nggih. Nama Arabe Fakhruddin. Ngoten. Beliau diberitakan supados sowan teng Mojopahit. Supados beliau menemui Prabu Wikrama Wardana. Wikrama Wardana punika adalah suaminipun Kusuma Wardani, nggih. Wikrama Wardana adalah menantu saking Prabu Wayang. Kedatangan beliau di Mojopahit sebenarnya juga atas perintah saking Kaisar Yunglo supados memberikan laporan atas kedatangan beliau bersama ayahnya dan rombongannya wonten ing Tanah Jawi. Setelah beliau datang ke Majapahit, kemudian beliau diperintahkan untuk sowan ke ulama ingkang sampun dugi sadèrèng beliau. Nggih punika asmanipun Sayyid Jamaluddin Husain ingkang masyhur dipun sebut kalian nama Mbah Jumadil Kubro. Sakmenawi dugi Mbah Jumadil Kubro, beliau diperintahkan supados sowan teng Gresik. Karena di Gresik sudah ada ulama juga, nggih, yang sebelum beliau.
beliau datang tinggal Gresik dipun sertai kalian salah satu santri saking Mbah Jamaluddin Husain supados kangge nunjukaken arah jalan menyusuri Kali Lamong hingga dugi wonten ing pelabuhan Gresik ingkang umumnya singen disebut kalian pelabuhan Tandes nggih. Nanging pelabuhan Tandes itu di masa setelahnya. Setelah di Gresik beliau menemui Sidan yang adalah seorang Dharmatiaksa sebenarnya. Dharmatiaksa dari Majapahit yang khusus di bidang untuk perdagangan di pelabuhan Gresik. Di Sidan yang beliau meminta informasi tentang keberadaan tempat dari Mbah Maulana Malik Ibrahim. Setelah beliau sampai di Padepokan Mbah Malik Ibrahim, beliau menyampaikan bahwasanya beliau beserta ayahanda beliau serta 77 dari santri yang dibawa berada di Karawang atas perintah dari Kaisar Junglo untuk dakwah Islamnya. Dengan begitu beliau menyampaikan juga untuk meminta dukungan dan juga bimbingan bagaimana caranya apabila nanti memang di Karawang membutuhkan bantuan dari para santri beliau supaya Mbah Malik bersedia untuk membantu. Setelah di Mbah Malik beliau diperintahkan supaya mendatangi ke santri-santri beliau yang telah lebih dahulu menempati suatu daerah untuk melakukan dakwah Islamiyah. Yang pertama adalah Mbah Sayyid Abdul Muthalib yang ada di Desa Rumo. Yang kedua adalah Mbah Sayyid Hasanuddin Abdul Ja'far yang ada di Sembalo Leran, dan yang ketiga adalah Mbah Sayyid Amir Tajuddin yang ada di Desa Rangka, Palumpanggang. Setelah beliau sowan kepada beliau-beliaunya semuanya, baru beliau kembali ke Karawang. Pada tahun 1416 Masehi, beliau diutus kembali oleh Syekh Kuro atau ayahanda beliau untuk pergi ke Gresik menemui Mbah Syekh Malik Ibrahim. Tujuannya adalah beliau diperintahkan untuk ikut mondok di Mbah Malik Ibrahim serta ikut membantu perjuangan dakwah dari Mbah Malik Ibrahim. Pada tahun 1417 Masehi, beliau dinikahkan oleh Mbah Malik Ibrahim juga atas dukungan dari Sidan Yang yang kemudian Sidan Yang lebih dikenal dengan namanya Ageng Pinati. Yang ketika itu beliau sebagai seorang Bandar Gresik Pada tahun 1417 Masehi beliau dinikahkan dengan salah seorang putri dari saudagar Gresik. Putri tersebut ketika itu sekeluarganya masih belum memeluk agama Islam. Jadi kronologi sebenarnya bahwa keluarga dari istri Syekh Bantiong itu dulunya masih belum memeluk agama Islam. Ketika bertemu dengan Syekh Bantiong, beliau akhirnya menjadi mu'alaf dan juga seluruh keluarganya juga menjadi mu'alaf. Atas dukungan dari beliau, Mbah Malik Ibrahim dan Sidan Yang, akhirnya beliau dinikahkan. Tahun 1417 Masehi itu juga beliau kembali ke Karawang dan membantu pembangunan pondok di Karawang serta membangun masjid yang ada di Karawang. Karena keluarga dari istri beliau yang bernama Siu Teo adalah seorang saudagar yang besar dan mempunyai kekayaan yang besar. Jadi pembiayaan untuk pembangunan pondok dan juga masjid itu semuanya dibiayai oleh Siu Teo dan juga Syekh Bantiong. Tahun 1418 Masehi beliau kembali ke Gresik. Setelah beliau sampai di Gresik, barulah beliau menempati suatu pedukuhan. Yang ketika itu pedukuhan itu diberi nama Karang Esem, yang sekarang menjadi Karang Mesem. Karena apa? Karena di Karang Esem tersebut, nama Karang Esem sendiri itu diambil dari adanya suatu arca Dewi Parwati dulu. Karena warganya semuanya di sini itu dulu walaupun berdekatan dengan Mbah Malik Ibrahim, akan tetapi yang di sebelah selatan, timur dan barat itu masih memeluk agama Pamuja. Karena itu di situ ada arca Dewi Parwati yang mesem, terbuat dari batu karang. Karena itu diberi nama Karang Esem. Begitu. Pada tahun itu juga
tahun 1418 Masehi lahirlah seorang putri, ya, lahirlah seorang putri yang kemudian putri tersebut diberi nama Siu Banci. Ya. Beliau adalah putri pertama dari pernikahan Mbak Syekh Bantiong dan juga Siu Teo. Pada tahun 1419 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, ya, Syekh Maulana Malik Ibrahim Seto, dan dimakamkan di selatan dari padepokan beliau atau pondok beliau, dan berada di sebelah lor dusun Setra atau dusun Setro. Karena itu makam beliau sekarang ada di yang ada di tempat sekarang itu berbatasan dengan Setro Lor dan berada di selatan dari pondok beliau. Ketika wafat Mbah Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi, datanglah dua orang ulama dari Jawa. Beliau adalah Sayyid Ali Murtado dan juga Sayyid Ali Rahmatullah. Ketika itu semuanya dipanggil. Pada tahun 1420 Masehi, semua yang pernah lebih dahulu, ulama-ulama yang lebih dahulu berada di wilayah Gresik, semuanya dipanggil ke Majapahit. Yang dipanggil diantaranya adalah Syekh Bantiong, kemudian Ki Ageng Bungkul, kemudian Ki Bangkuning, kemudian Sayyid Abdul Muthalib, kemudian Sayyid Abu Ja'far, kemudian Sayyid Ahmad Tajuddin, dan Sayyid Abdul Malik Al-Husain yang berada di desa Badung Randubuka. Semuanya dipanggil ke Majapahit dengan tujuan pengangkatan Dharmadhyaja Majapahit. Ketika itu Sayyid Ali Murtado ditunjuk sebagai Raja Pandita. Raja Pandita itu kalau sekarang Menteri Agama, ya, Menteri Agama untuk agama Islam. Karena dulu yang disahkan di Majapahit adalah hanya dua agama, yaitu agama Kasyaiwan dan agama Kasogatan. Yang ketiga adalah agama Karesian. Kemudian Syekh Bantiong, beliau ditunjuk sebagai Kepala Wisaya Karangesem. Syekh Ali Rahmatullah ditunjuk sebagai Kepala Wisaya Ampel Dento. Ki Ageng Bungkul ditunjuk sebagai Kepala Wisaya Bukul. Ki Ageng Bangkuning ditunjuk sebagai Kepala Wisaya Bangkuning, atau sekarang menjadi nama Kembang Kuning. Sayyid Abdul Muthalib ditunjuk sebagai Kepala Wisaya Rumo. Sayyid Hasanuddin ditunjuk sebagai Kepala Wisaya Lerang, dan Sayyid Amir Tajuddin ditunjuk sebagai Kepala Wisaya Berangkal. Sedangkan Sayyid Abdul Malik Al-Husain, beliau adalah putra dari Sayyid Jamaluddin Husain yang berada di desa Gadung Randubuka, ditunjuk sebagai Kepala Wisaya di Gadung Randubuka. Setelah semuanya ditunjuk, baru ketika setelah Syekh Bantiong kembali ke Karangesem, beliau melanjutkan untuk berdakwah Islamiyah. Walaupun beliau juga sebagai seorang saudagar meneruskan dari usaha mertuanya, akan tetapi beliau juga tetap melakukan dakwah Islamiyah. Metode apa yang dilakukan oleh Syekh Bantiong ketika itu untuk melakukan dakwah Islamiyah? Yang beliau lakukan adalah dengan metode sedekah. Itulah metode yang beliau lakukan pertama kali untuk mendekati warga dan mengambil hati warga, yang ketika itu semuanya masih rata-rata masih
melakukan suatu pemujaan di sentra. Jadi dengan kekayaan yang beliau miliki, semuanya beliau gunakan untuk dakwah Islamiyah. Jalan pertama yang dilakukan, jalan pertama yang beliau jalankan adalah dengan cara bersedekah. Beliau mendapatkan dukungan yang penuh dari istrinya. Karena itulah ketika selama hidup beliau, istri beliau juga sering melakukan dakwah kepada para wanita-wanita yang dulu memang rata-rata masih melakukan pemujaan. Selalu mengingatkan kepada mereka agar mereka bisa mendapatkan pencerahan. Apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah merupakan suatu kerugian. Karena apa? Karena di setiap kali melakukan pemujaan, mereka harus menggunakan suatu tetumbalan yang digunakan sebagai persembahan kepada dewa yang mereka anggap bisa memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Upaya beliau melakukan sedekah dengan harta yang beliau miliki tidak hanya 1-2 tahun, akan tapi berlanjut sampai ketika datangnya Prabu Satmata atau Kanjeng Sunan Giri. Pada tahun 1473 diadakanlah rapat di Ampel Dento atas permintaan dari Kepala Wisaya Ampel Dento, yaitu Said Ali Rahmatullah, ya, untuk menunjuk seorang Khalifatul Mukmin. Jadi ketika itu sudah diadakan suatu majelis, ya, majelis wali. Jadi ulama-ulama yang memang sudah terdeteksi keberadaannya ketika itu di Jawa, semuanya dikumpulkan di Ampel Dento, dan ketika itu dirembuk di situ siapa yang akan menjadi Khalifatul Mukmin. Ketika itu ditunjuklah Raden Paku sebagai Khalifatul Mukmin. Raden Paku dulunya masih berkedudukan di Petukangan, belum menempati Kedaton. Ya, ketika pada tahun 1481 Masehi, disitulah baru didirikannya Kedaton sendiri. Ini singkat ceritanya, ya. Singkat ceritanya. Jadi yang biayai untuk pembangunan Kedaton Giri itu adalah Syekh Bantiong. Ya, yang membiayai adalah Syekh Bantiong. Karena beliau dan keluarga sudah berikrar bahwa semua hartanya digunakan untuk dakwah Islamiyah, baik untuk bersedekah dan juga semua untuk kegiatan dakwah. Akan tetapi tidak pernah habis, sedikit pun tidak pernah habis harta beliau. Karena itulah beliau selalu bersemangat. Bahkan ketika adanya ekspedisi Giri Kedaton, yang membiayai semuanya juga beliau, Syekh Bantiong. Jadi karena itulah kebesaran, ya, kebesaran dari jasa beliau. Dengan kekayaan yang beliau miliki tidak digunakan untuk hal-hal yang mubazir, akan tetapi digunakan untuk dakwah Islamiyah. Pun juga beliau selalu, ya, selalu mengatakan kepada warga ketika beliau berdakwah agar apa yang mereka dapatkan, agar bagaimana caranya mereka bisa selamat mempunyai harta yang banyak, supaya digunakan untuk tujuan dakwah Islamiyah. Jadi seperti itu nih. Nah, ketika putri beliau Ratno Syubanci atau Syubanci, ya, dinikah oleh salah satu Raja Majapahit, ya, yang pertama Prabu Kertawijaya. Ratno Syubanci dengan Prabu Kertawijaya, beliau mempunyai seorang putra, melahirkan seorang putra, yang ketika itu diberi nama Raden Hasan. Diberi nama Raden Hasan, yang kemudian hari lebih dikenal dengan nama Raden Fatah.
Kemudian ketika beliau setelah melahirkan Raden Hasan, kemudian Sibanci karena diserahkan kepada Arya Damar oleh Prabu Kertawijaya, pernikahan beliau dengan Arya Damar akhirnya mendapatkan 2 orang anak. Yang pertama adalah Raden Husein, yang kedua adalah Dewi Sekar Delima. Dari situ. Kemudian putra beliau, putra Syekh Bantiong dengan Siuteo yang kedua, beliau bernama Sayyid Zainuddin. Sayyid Zainuddin ini beliau makamnya berada di Setroloyo, Trowulan, karena beliau diperintahkan atau diminta oleh kakak beliau yaitu Retno Sibanci ketika masih menjadi istri Kertawijaya supaya beliau meneruskan dakwahnya Sayyid Jamaluddin Husain Jumadil Kubro. Karena itu makam beliau berada di Setroloyo atau Troloyo. Beliau Sayyid Jamaluddin wafat pada tahun 1465 Masehi. Kemudian putra beliau yang ketiga adalah bernama Sayyid Bahrul Alam. Sayyid Bahrul Alam ini menikah dengan salah satu putri dari Sayyid Ubaidillah. Adapun Sayyid Ubaidillah ini berada di Widang, Tuban. Putri Sayyid Ubaidillah ini bernama Nyai Dewi Rodiyah. Dari pernikahan Syekh Bahrul Alam dengan Nyai Rodiyah mempunyai putra Syekh Bahrul Alim. Makam dari Syekh Bahrul Alim ini ada di makam Sumur Songo yang di dekatnya Nyai Ageng Tumenggang Sari. Ya, makam beliau masih ada batu nisannya. Untuk bukti fisik dan arkeologisnya terbuat dari batu andesit, sama dengan yang ada di sini. Gitu. Nah, kemudian putri beliau yang terakhir bernama Siu Lingsi. Makamnya ada di sebelah barat sendiri. Okay. Yang di sebelah timur sendiri itu adalah makam dari Syekh Bahrul Alam, yang di sebelah barat sendiri adalah makam dari Sulungsi, putri sulungnya. Beliau dinikah oleh salah satu dari putra Sayyid Abdul Muthalib yang ada di Rumo. Nah, singkat cerita, suami beliau, suami dari Sulungsi ini wafat di daerah Kepanjen, Malang ketika ikut dalam ekspedisi Giri Kedaton. Kemudian apa hubungannya dengan nama Mbah Bentong atau Syekh Bentong? Karena warga di sini dulu itu masih nggak bisa menyebut nama Bantiong, Bantiong. Nah, karena itu lebih mudahnya mereka menyebut Mbah Doro Bentong. Nah, itu sebenarnya dari situ. Nah, jadi lebih mudah penyebutannya kepada beliau. Okay. Nah, penyebutan Doro Payung itu sebenarnya setelah beliau ini sudah wafat, baru disebut nama Doro Payung, dan bukan hanya menyebut satu orang, tapi 2 istri beliau dan juga Mbah Doro Bentong sendiri. Untuk makam dari istri beliau, Siuteo, itu yang paling besar. Yang paling besar ini adalah makam dari istri beliau. Kenapa makam ini paling besar? Karena dari beliaulah jalan dakwah pertama yang didapatkan oleh Syekh Bantiong. Dari apa? Dari harta yang dipunyai oleh Siuteo. Karena beliau ini adalah saudagarnya. Harta yang beliau miliki itu semuanya dipasrahkan kepada Syekh Bentong untuk digunakan dakwah Islamnya. Ketika pada tahun 1487, ketika pada tahun 1487 Masehi, ketika ada pengangkatan di Giri Kedaton, Raden Paku sebagai seorang raja, dengan gelar, sebenarnya diberi gelar Sang Girinata Wilwatikta Hajiang Satmata. Jadi sebenarnya Raden Paku adalah Raja Majapahit.
karena gelarnya beliau adalah Sang Hirinata Wilwatikta Hajiang Satmata. Ketika beliau setelah dinobatkan sebagai Raja, Syekh Bantiong diangkat sebagai Bandar Gresik, meneruskan dari ibu angkat beliau yaitu Sidanyang atau Nyai Ageng Binati. Jadi begitu. Nah, kemudian beliau Siuteo wafat pada tahun 1498 Masehi. Beliau dimakamkan dengan menggunakan jirat batu nisan dari andesit, dan jirat beliau masih menunjukkan jirat dari Jampa, orang-orang keturunan Tiongkok sebenarnya. Pada jirat beliau diguritkan inskripsi yang ada di tengah-tengah dari batu nisan. Inskripsi tersebut adalah dari kutipan salah satu ayat ya, dari surah Al-Baqarah ayat 257, yang mana dari inskripsi ini sebenarnya bisa menunjukkan bagaimana dulu riwayat beliau ketika masih hidup, dan juga mengingatkan kepada generasi setelah beliau. Apa yang terdapat pada jirat itu? Yang terdapat pada jirat nisan tersebut ya, adalah Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat itu menunjukkan bahwa ketika itu warga di sini itu semuanya masih banyak yang melakukan pemujaan. Karena itu beliau diabadikan atas jasa beliau dengan diguritkan ayat dari surah Al-Baqarah. Lanjut mawon, singkat mawon nggih. Kemudian dijirat dari Syekh Bantiong atau Syekh Bentong, itu yang ada di sebelah baratnya. Jirat nisan ini menunjukkan jirat nisan era Troloyo. Kenapa seperti itu? Karena di Troloyo semuanya adalah rata-rata pejabat dari Majapahit yang muslim, termasuk juga Syekh Jamaluddin Husain ya, dan juga di situ ada putra beliau yaitu Sayyid Zainuddin ya. Jirat nisan dari Syekh Bantiong ini juga sama persis dengan jirat nisannya Mbah Raden Ali Rahmatullah. Kenapa kok sama? Karena Mbah Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel adalah pejabat dari Majapahit. Karena beliau dan Syekh Bantiong juga sama-sama sebagai kepala wisaya yang diangkat oleh Majapahit. Dijirat dari Syekh Bantiong ini diguritkan suatu inskripsi dari petikan salah satu ayat surah As-Saff, surah minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'min ya, begitu. Inskripsi ini yang bisa menjelaskan tentang kehidupan beliau ketika beliau masih hidup, dan juga pesan kepada yang masih hidup. Untuk bisa menjelaskan dari kehidupan beliau dan pesan yang diberikan di jirat tersebut, harus ditarik ke atas mulai dari surah As-Saff ayat 10 sampai 13. Di situ dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiha min adzabin alim. Jadi di situ dijelaskan tentang perdagangan. Ya ayyuhalladzina amanu wong padha iman. Hal adullukum ala tijaratin, apa kowe seneng yen kowe tak wani eruh tentang perniagaan atau adol dinuku. Nggih. Tunjiha min adzabin alim, kang bisa nyelametno sira, nggendano sira saka adzabe pangeran sing banget larane. Pripun carane tu'minuna billahi wa rasulihi
wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mongko boten imano kabeh sira nang ngene Gusti Allah dan uga marang utus-utusane Gusti Allah. Nggih. Sak mantune sira gelem iman marang Gusti Allah lan uga marang Rasule, marang utus-utusane Allah, mongko jihad to sira. Mongko jihad to sira. Jihad ning apa? Jihad ning dalan sing diridani Gusti Allah. Dengan jalan apa? Bi amwalikum, dengan dunya kesugihanmu. Itulah yang beliau lakukan ketika beliau masih hidup, dengan memperjuangkan harta beliau semuanya digunakan demi untuk jihad fisabilillah, jihad untuk memperjuangkan agama Allah. Yen kabeh sira wis bisa nglaksanakno iku, mongko yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nggih. Jadi yen sira kabeh wis iso, mongko Gusti Allah bakal maringi pangapura lan bakal nempatno sira ana ing surga. Mula pesan yang beliau berikan adalah jangan takut untuk menggunakan harta kekayaan yang dimiliki untuk berjuang di jalan yang diridhai oleh Allah, berjuang untuk Islam. Ya, berjuang di jalan kebenaran. Terutama yang beliau contohkan adalah sedekah. Ya, ini kemudian ketika beliau mendekati warga dengan jalan bersedekah. Kemudian ketika beliau diangkat sebagai seorang Syah Bandar Gresik, seluruh warga yang ada di desa Gresik ini rata-rata menjadi pekerja beliau. Dari situlah mulai jalan beliau bisa mempermudah kepada para warga untuk warga bisa mendapatkan pencerahan. Pelan-pelan mereka akhirnya bisa meninggalkan tempat yang dilakukan untuk pemujaan. Jadi pada tahun 1497 Masehi, Syekh Bantiong diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Giri bersama dengan adik dari Mas Sunan Giri yang bernama Syekh Ibrahim Ishak, yang makamnya ada di area makam Malik Ibrahim, untuk menutup tempat pemujaan atau pasetran yang ada di Gresik. Letak setra itu sendiri sekarang berada di tempat yaitu Tumenggung Puspo Negoro. Itu dulu adalah desa setra dan di sini adalah desa Karangesem. Begitu. Jadi tempat tersebut sudah ditutup. Okay. Kemudian ketika beliau menunjukkan kepada warga bahwasanya jangan takut, jangan takut apabila berjuang di jalan Allah, baik itu dengan harta, dan juga bi anfusikum, dengan jiwa ragamu, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan dan juga kemenangan kepada mereka yang berjihad di jalan Allah. Karena itulah di inskripsi tersebut dijelaskan bahwasanya nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'min. Itulah motivasi yang diberikan kepada generasi setelah beliau dan juga yang pernah dilakukan oleh beliau dulu. Jadi di makam beliau ini inskripsi yang ada sebenarnya bukan tanpa makna, bukan tanpa maksud, akan tetapi itu menunjukkan bagaimana kiprah beliau dulu dan juga istrinya, dan juga pesan bagi yang sesudahnya. Beliau wafat pada tahun 1500 Masehi di usia 105 tahun. Kata saya sampun cekap Banten ini mungkin setengah jam. Nggih, alami banget nggih. Wonten kirang langkung kula nyuwun pangapunten nggih. Tunggal malih kula tunggalkan sebelah timur sendiri niku adalah putra beliau Subhanul Alam, yang besar sebatas mangke mboten kelintung nggih. Yang paling besar adalah Siti istri beliau,
Yang sebelahnya itu adalah Syekh Bantiong atau Syekh Bentong. Yang di sebelah baratnya adalah Zulingsi, putri bungsu dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur suwun sangat dumateng Gus Saiful Arif dari Pakal Surabaya yang begitu panjang lebar luas sehingga kita tahu satu persatu makam di depan kita ini beliau ternyata orang hebat. Kita semula tidak ngerti bagaimana Syekh Bentong atau Syekh Fahrudin ataupun Mbah Dor Payung itu ternyata beliaulah yang di sebelah tengah yang agak kecil, paling besar adalah istrinya, sebelah paling timur dan paling barat itu adalah putra beliau. Itulah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak kepada Gus Saiful Arif yang panjang lebar menyampaikan. Terasa terlalu singkat, tapi kepingin panjang biar kita tahu lebih mendalam tentang cerita beliau. Namun waktulah yang membatasi kita. Untuk itu selanjutnya acara yang ke-5 pembacaan surat Yasin, kami mohon ditertibkan Ustadz Miftah dan tahlilnya nanti berikhtisar Ustadz Haji Muhammad, dan nanti sedikit tausiah beserta doa kepada beliau Bapak Kiai Haji Khairul Anam Bisa. Kepada beliau secara berurutan kami serahkan. Semoga